Warcok Bintoro klarifikasi soal keterlibatannya memeras bos Prodia, Wilson Lalengke, maling ngaku, malaikat langsung bunuh diri. Jakarta, tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan bahkan pengacara semakin terkikis nyaris punah. Berbagai kasus kriminal yang melibatkan sejumlah oknum yang terjadi di hampir semua sudut negeri, silih berganti sambung menyambung terjadi tanpa jeda. Kasus teranyar adalah keterlibatan oknum Wareng Coklat alias polisi AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polresto Jakarta Selatan, yang diduga kuat memeras bos klinik kesehatan Prodia, menambah panjang daftar pelaku kejahatan dari kalangan aparat hukum. Sebagaimana viral di ribuan media, termasuk jejaring media sosial dan WhatsApp, diberitakan bahwa oknum perwira menengah itu melakukan pemerasan terhadap pelaku kejahatan seksual dan tindak pidana narkotika dengan iming-iming kasusnya dihentikan. Versi berita yang beredar, nominal uang damai yang diminta oknum polisi ini tidak main-main, 20 miliar rupiah, termasuk sejumlah kendaraan super mewah sitaan yang kini tidak diketahui rimbanya. Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam, sang lulusan Akademi Kepolisian itu memberikan klarifikasi, dengan menyebutkan bahwa semua yang dituduhkan kepadanya adalah fitnah belaka. Faktanya, semua ini adalah fitnah. Tuduhan bahwa saya menerima uang sebesar 20 miliar sangat mengada-ngada, tegas AKBP Bintoro dalam potongan video berdurasi 4 menit 1 detik yang dibuatnya usai diperiksa petugas, tanggal 26 Januari tahun 2025. Masih merujuk pada video klarifikasi tersebut, Bintoro mengatakan bahwa dia digugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus yang sama. Dia digugat karena ingkar janji atau wan prestasi oleh korban pemerasan yang merupakan pelaku kejahatan yang diprosesnya. Dalam gugatan tersebut, kata Bintoro, dia dituduh menerima 5 miliar rupiah uang tunai dan 1,6 miliar rupiah melalui transfer sebanyak 3 kali. Satu hal yang juga disampaikan Bintoro adalah tentang tuduhan bahwa dirinya menabung uang untuk beli pangkat jenderal. Padahal, katanya, dia adalah orang yang paling terlambat jenjang karirnya di antara teman-teman seangkatannya. Menanggapi video dan pernyataan AKBP Bintoro tersebut, alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mengatakan bahwa tindakan polisi yang menjadi objek pemberitaan itu bagus dan seharusnya begitu. Ini merupakan bentuk hak jawab dari yang bersangkutan atas pemberitaan terhadap dirinya di media-media. Itu sikap yang bagus dan sudah seharusnya demikian, katanya, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Namun, secara substansial isi pernyataan Bintoro di video tersebut, terdapat beberapa hal yang mesti dianalisis dan dikritisi untuk kemudian diproses lebih lanjut agar fakta dan kebenaran diungkapkan secara transparan dalam penegakan hukum. Terkait dengan substansi kasus ini, Wilson Lalengke menyampaikan terima kasih kepada pihak Polri yang terus mendalami kasusnya, tidak terpengaruh dengan klarifikasi yang diduga bohong. Bahkan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di tahanan Paminal Propam Polda Metro Jaya. Singkatnya, jika maling jujur mengaku maling, ya malaikat langsung bunuh diri ramai-ramai karena mereka tidak diperlukan lagi memonitor kelakuan manusia. Kira-kira begitu kalimat sindiran yang pas untuk menggambarkan pernyataan si oknum yang menolak mengakui perbuatannya, jelas Wilson Lalengke saat diminta tanggapan atas video klarifikasi itu oleh rekan-rekan media. Soal nominal 5 miliar atau 20 miliar, atau bahkan 1 juta rupiah saja, sambung Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Ketum PPWI, itu, hal ini tidak menghapus adanya perbuatan kriminal di dalamnya. Soal angka 5 miliar plus 1,6 miliar sebanyak 3 kali transfer dan tudingan 20 miliar yang ditujukan kepadanya, tidak jadi soal. Yang menjadi inti kasus adalah tindak kriminal pemerasan yang dilakukan. Faktanya ada gugatan oleh pelaku kejahatan yang merasa jadi korban cedera janji, diminta membayar sekian miliar agar lepas dari jerat hukum. Dus, pelapor diminta cabut laporan dengan iming-iming uang 50 juta rupiah, edan. Cetus Wilson Lalengke sambil mempertanyakan kemana kendaraan mewah sitaan dari para pelaku kejahatan yang diprosesnya itu. Wilson Lalengke juga menilai bahwa kecerdasan literasi para Wareng Coklat dan sebagian warga masyarakat sangat memprihatinkan. Pasalnya, mereka tidak mampu mencerna informasi dengan pemahaman yang baik dan mumpuni terkait kalimat, menabung untuk beli pangkat bintang atau jenderal. Haha, ini lucu tapi menyedihkan. Si Bintoro itu mengartikan kalimat saya soal, dia nabung untuk beli pangkat jenderal, secara lugu ala anak kecil tak berdosa.
Apalagi dia kaitkan soal pangkatnya yang masih AKBP yang tidak mungkin serta-merta naik jadi jenderal. Pernyataan saya itu merupakan sindiran yang artinya, kumpulkan uang banyak demi menyogok orang-orang penting di atas sana agar mudah naik pangkat dan dapat jabatan empuk. Itu sindiran untuk para pimpinan Polri dan budaya setoran kepimpinan di tubuh institusi itu, yang pada akhirnya memaksa bawahan cari cuan dengan segala macam cara, haram halal hantam kromo, peras abis penonton Malaysia, jadi bandar narkoba internasional, hingga jadi backing tambang ilegal. Level perwira menengah kok dungu begitu ya. Ketus tokoh pers nasional yang sudah melatih ribuan anggota Polri dan TNI serta masyarakat umum di bidang jurnalistik warga ini. Sebagai penutup pernyataan persnya, lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linköping University, Sweden, itu menyarankan kepada oknum polisi Bintoro untuk menjadi whistleblower dalam kasus yang menjeratnya. Saya berharap, dia bersedia menjadi whistleblower dalam proses penuntasan kasus ini. Saya yakin, dia tidak kerja sendiri, hampir pasti melibatkan jaringan mafia hukum di lingkungan Polri, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri, Red Plus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pungkasnya berpesan. Sumber, APL Red, DPN PPWI Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Januari 2025, saya AKBP Bintoro izin mengklarifikasi terkait berita yang beredar dan viral di masyarakat tentang dugaan pemerasan terhadap Bos Prodia. Sebelumnya saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Peristiwa ini berawal dari dilaporkannya saudara AN alias Bastian yang telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan tindak pidana perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pada saat olah TKP ditemukan obat-obat terlarang dan juga senjata api. Singkat cerita, kami dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrimnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Untuk diketahui, saya juga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara yang sama. Namun gugatannya berbeda. Di situ saya dituduh menerima 5 miliar cash dan 1,6 miliar secara transfer sebanyak 3 kali ke nomor rekening saya. Saya juga dituduh membeli pangkat atau jabatan dari AKBP untuk langsung
mendapat bintang, yang faktanya saat ini saya termasuk yang paling terlambat di angkatan saya dalam jenjang karir. Demikian klarifikasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh pimpinan baik di instansi Polri maupun di instansi pemerintah atas kegaduhan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.